Minasan, ohayou gozaimasu. Paris Sensei desu. Video kali ini Sensei mau lanjutin bahas tata bahasa atau bumpo di Minnan Nihongo bab 5. Jadi bab 5 ini kita bakal belajar banyak partikel dan inti dari pembahasan di bab 5 itu menggunakan kata kerja perpindahan. Jadi dari kata kerja perpindahan itu nanti dihubungkan dengan beberapa kata keterangan. Nah, penghubung kata keterangan dengan kata kerja itu kita pakai partikel-partikel ini. Pertama ada partikel e. Ini untuk menghubungin kata kerja yang perpindahan tadi, pergi misalnya, dengan tempat. Pergi ke Bandung misalnya. Nah, ke itu partikel di Jepang dikenal partikel e. Kedua ada d. Di sini menggunakan alat atau sarana. Misalnya pergi ke Bandung menggunakan bis. Nah, menggunakan itu kalau di Jepang dikenalnya partikel d. Jadi di sini dihubungin dengan kendaraan. Ketiga ada partikel to. To itu sebelumnya kita bisa ngartiin to itu artinya dan, tapi kalau di sini kita artinya bersama. Misalnya tadi kita lanjutin, pergi ke Bandung bersama keluarga. Bersama. Jadi di sini ngehubungin dengan keluarga atau orang gitu. Bersama. Lanjutin di sini ada partikel nih. Partikel ini bisa ditempel ke waktu. Tapi aturannya kalau partikel ini tuh kita tempel ke waktu yang ada nomornya. Misalnya jam 5, jam 10, jam 8, tanggal 2, nah misalnya kayak gitu. Yang ada nomornya bisa kita tempel partikel nih. Kita lanjutin kalimat yang tadi. Pergi ke Bandung menggunakan bis bersama keluarga pada tanggal 15 misalnya. Kayak gitu. Jadi kata kerja utama yang dibahas itu pergi. Tapi di selanjutnya kita bisa tempel keterangan-keterangan lain gitu. Totalnya nanti kita bisa tempel 4 keterangan. Kemana, pakai apa, bersama siapa, dan kapannya gitu. Nah, di sini ada tambahan penggunaan partikel ni. Partikel ini bisa kita gunakan juga mirip seperti partikel e, artinya ke juga. Bedanya nanti penekanannya aja. Kalau partikel ni ini, dia udah fokus ke posisi tujuan akhir. Jadi dia biasanya nggak bisa ditempel dengan keterangan-keterangan yang 4 ini gitu. Bukan nggak bisa sih, jarang. Tuh memang nggak ada ungkapan itu, nggak lazim, jarang dipakai. Dan yang terakhir kita bisa bikin kalimat pertanyaan juga. Misalnya, karena di sini kita bisa menyampaikan pergi bersama siapa, kita bisa nanya. Dare siapa? Pergi bersama siapa gitu, bisa nanya kayak gitu. Itsu, perginya kapan? Itu nanti jawabannya pakai yang ini nih, pakai yang partikel nih. Oh sorry, ini. Doko, kemana? Itu buat nanya ini nih. Nan, menggunakan apa? Nanti jawabannya ini. Dan biasain nanti kalau di sini tuh biasanya si buku Minnan Nihongo pakainya kata-kata nande. Nande itu artinya menggunakan apa? Tapi biasain kita pakainya nani de aja. Kenapa gitu? Soalnya kalau nande bisa diartiin kenapa juga. Jadi biar nggak ambigu, makanya kita pakai nani de aja. Naik apa gitu. Itu secara keseluruhan itu yang bakal kita bahas. Saya lanjutin satu-satu. Pertama dari partikel e dulu. Partikel e kita bisa hubungkan dengan 3 kata kerja. Kalau sekarang kata kerja perpindahan, yaitu ada ikimas, pergi, kimas, datang, kaerimas, pulang. Ini ikimas, ini kimas, ini kaerimas, pulang. Jadi ini untuk menunjuk arah tujuan. Artinya ke. Contoh, watashi wa spa e ikimasu. Artinya dari wa ke sebelah kiri, saya langsung loncat ke titik ke kiri satu-satu. Saya pergi ke supermarket gitu. Nah, fungsi e di sini ngehubungin kata tempat dan kata kerja perpindahan. Lanjutin, kaisha e ikimasu. Ini simpel ya. Nggak ada partikel wa, jadi lanjut. Artinya dari sini, titik langsung. Pergi ke perusahaan. Kata tempatnya perusahaan, e-nya artinya ke, ikimasnya artinya pergi. Ini kata kerja gitu. Kita juga bisa pakai kata kaerimas. Kaerimas pulang. Dan kalau kaerimas itu makna utamanya pasti pulang ke tempat asal. Kalau kita bilang pulang dari tempat kerja berarti pulang ke rumah. Dan kalau di sini pakai kata kuni, berarti kita pulang ke negara asal nanti maknanya gitu. Jadi kalau kaerimas itu maknanya pulang pasti ke tempat asal gitu.
Ini pulang ke negara asal. Itu fungsi partikel e, simpel ya, artinya ke. Kita lanjutin. Kayak tadi partikel e, sekarang partikel d. D itu kita bisa hubungin ke alat atau transportasi. Di sini kita pakainya transportasi, artinya nanti jadi menggunakan. Nah, karena tadi kita udah belajar partikel e, kita simpan lagi partikel e di sini nih. Dan waktu kita ini agak ada konsep ini ya, ngelompokin kata jadi frasa gitu. Dan saya coba jelasin dari situ dulu. Watashi wa kuruma de kaisha ikimasu. Sini kita cari partikel wa, ada kan? Dari wa ke kiri, lalu dari titik ke kiri. Ini kan rumusnya gini ya. Ada transportasi, ketemu partikel D, ketemu kata kerja. Harusnya gitu kan? Ininya kata kerja soalnya. Nah, kalau kita belajar bahasa Jepang, kalimat atau kata-kata yang udah berkumpul itu bisa dimaknain jadi satu frasa. Dan makna utamanya ambil yang paling kanan. Jadi kita lihat dari kanan, ikimas, ada e, ada kaisha, tempat. Waktu kata tempat ketemu kata kerja, ditempel pakai partikel e, ini nanti artinya ke. Itu rumus yang tadi kan? Rumusnya tempat, e, sama kata kerja. Nah, ini kita bisa gabung. Ini udah jadi satu kesatuan gitu. Dan yang utamanya sekarang, turunin si kata kerjanya. Jadi yang asalnya kata tempat, e, kata kerja, sekarang berubah. Ini digabung, dilebur. Ini tuh. Jadi kata kerja aja. Nah, kalau udah gitu kita bisa lihat nih rumusnya. Ada kata transportasi, kata benda transportasi, ketemu D, ketemu kata kerja. Jadi lihatnya bukan kuruma ketemu kaisha lagi, tapi kuruma ketemu kata kerja, karena ini udah dilebur, udah di merge, udah disatuin gitu. Ini tuh. Watashi wa kuruma de kaisha e ikimasu. Saya pergi ke perusahaan menggunakan mobil. Kita lanjutin. Chikatetsu de Tokyo e ikimasu. Ini sama kayak tadi konsepnya. Kalau kita lihatnya dari kiri, Chikatetsu de Tokyo. Di sini kita nemu Chikatetsu dan Tokyo. Digabungnya gimana? Ini kan kata benda, ini kata benda. Jadi susah kan? Nggak ada rumusnya. Makanya kita ngegabungin kata itu dari kanan ke kiri. Kita lihatnya dari sini dulu. Ada ikimas, kata kerja, ketemu e, ketemu kata benda. Itu rumus yang di sini nih, sorry. Nah, rumus yang ini nih. Ada kata tempat, ketemu e, ketemu kata kerja. Berarti ini bisa digabungin. Jadi satu frasa gitu, jadi satu kesatuan. Tokyo e ikimasu, pergi ke Tokyo. Karena udah digabung, sekarang satu set ini udah dikenali sebagai kata kerja. Nah, kita lihat partikel D. Ini ada kata tempat lagi. Itu rumusnya masuk yang ini sekarang. Jadi, chikatetsu de Tokyo ikimasu artinya pergi ke Tokyo menggunakan chikatetsu, kereta bawah tanah. Lanjutin. Jitensha de supai ikimasu. Jitensha itu sepeda. Supai itu supermarket. Ikimasu itu pergi. Ini simpel artinya dari pojok kanan ke kiri. Pergi ke supermarket menggunakan sepeda. Oke, gampang kan? Kita lanjutin. Sekarang kita tambah partikelnya dengan to. To itu artinya bersama. Jadi di sini kita nempelnya ke kata benda yang jenisnya itu orang, manusia gitu. Contoh, watashi wa mirasan to nihon e kimashita. Oke, di sini ada partikel wa. Kita artiin dari sini. Saya, loncat ke paling kanan, artinya dari sini. Kimashita, datang. E, ke. Nihon, Jepang. To, bersama. Mirasan, Mira. Jadi artinya saya datang ke Jepang bersama Mirasan. Oke, gampangnya artinya tinggal satu-satu aja. Tomodachi to eiga o mimasu. Gak ada partikel wa, berarti dari sini artinya. Menonton bioskop atau film bersama teman. Lanjutin lagi dari sini. Kazoku to ryoukou shimasu. Pergi wisata bersama keluarga. Itu gampang. Jadi to di sini artinya bersama. Kalau tadi D nempelnya ke benda kendaraan, kalau to di sini nempelnya ke kata benda atau orang. Kita lanjutin, masih ada partikelnya. Partikel yang ini sekarang waktu. Dan catatan nih, kalau partikel nih waktu ini harus nempel ke kata keterangan waktu yang ada nomornya. Misalnya, watashi wa 7 gatsu 15 nichi ni Nihon e ikimasu. Watashi wa berarti artinya dari sini. Saya, sekarang lihat ke paling kanan, ikimasu. Pergi
e ke Nihon, Jepang, ni pada nichi 15 nichi, tanggal 15 7 bulan 7. Berarti Juli. Jadi arti lengkapnya, saya pergi ke Jepang pada tanggal 15 Juli gitu. Nah, di sini maksud sensei harus ada nomor itu yang ini nih. Ada nomornya, keterangan waktunya. Coba sekarang kita lihat yang paling bawah dulu. Raishu kuni e kairimasu. Di sini raishu itu keterangan waktu juga. Tapi dia nggak punya nomor. Untuk kata keterangan waktu yang nggak ada nomor gini nggak boleh pakai ni. Jadi langsung aja raishu kuni e kairimasu. Jangan raishu ni, tapi langsung aja raishu kuni e kairimasu. Dan ada pengecualian untuk yang kedua. Ini karena hari itu punya urutan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau Jepang harusnya awalnya dari Minggu ya, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nichi, yobi, getsuyobi, kayobi, suiyobi, mokuyobi, kinyobi, doyobi. Itu ngurut. Karena hari ini ngurut, hari ini bisa dimaknain urutannya itu sesuai dengan nomornya. Jadi di sini kita bisa anggap dia itu punya nomor. Jadi boleh pakai partikel nih. Nichiyobi ni tomodachi to aimasu. Di sini artinya aimasu itu bertemu, to itu bersama, tomodachi itu teman, ni itu pada, nichiyobi hari Minggu. Jadi bertemu dengan teman pada hari Minggu. Itu partikel ni untuk waktu. Partikel ini juga bisa untuk arah tujuan. Nah, di sini mirip sama partikel cuman dia lebih fokus ke ujungnya aja. Jadi biasanya kalau ini nggak ada tempelan dengan siapa, bersama apa, pakai apa gitu, nggak ada. Di sini langsung pergi ke mana gitu. Tujuan utamanya mau apa gitu, langsung target ke situ. Nihon ni ikimasu, pergi ke Jepang. Kaisha ni ikimasu, pergi ke kantor. Kuni ni kairimasu, pulang ke negara asal. Simpel kan? Langsung tempel aja kemananya gitu. Kayak gitu. Dan terakhir, karena kita tadi bisa nyatain bersama siapa, dengan siapa gitu. Kita bisa dibalik juga, kita bisa nanya. Contoh, anata wa doko e ikimasu ka? Kata doko itu dipakai untuk nanya ke tempat. Anata wa doko e ikimasu ka? Kamu pergi kemana? Berarti jawabannya kita bisa ganti doko ini sama tempat. Misalnya, Tokyo e ikimasu, kayak gitu. Dan kita waktu nanya, kita bisa ganti pertanyaan kita. Bukan nanya tempat, kita bisa nanya dare. Siapa? Orang berarti. Anata wa dare to ikimasu ka? Kamu pergi dengan siapa? Karena pertanyaannya dare siapa, kita jawabannya harus orang. Misalnya, watashi wa kazoku to ikimasu. Saya pergi dengan keluarga. Kita juga bisa ganti dengan kata itsu. Itsu untuk nanya waktu, kapan. Anata wa itsu nihon e ikimasu ka? Kamu kapan datang ke Jepang? Misalnya bulan 10 tahun ini, kotoshi no 10 gatsu ni kimasu. Kayak gitu. Itu untuk pertanyaannya. Jadi ada kata doko untuk nanya tempat, dare untuk nanya orang, itsu untuk nanya waktu, dan ini harusnya ada satu lagi nande untuk nanya kendaraan. Misalnya saya coba ganti ini pakai nani de. Anata wa nani de ikimasu ka? Kamu pergi make apa? Kurumade ikimasu, kayak gitu. Saya balik lagi, jadi bumbu yang udah dipelajari itu ada partikel e, de, to, ni, dan kata tanyanya itsu, dare, doko, nan. Di sini ditempel ke kata kerja perpindahan. Ingat, kata kerja perpindahan tuh yang sekarang dipelajari umum ada 3. Ada pergi, ada datang, dan pulang. Ini yang harus dihafal. Pergi itu ikimasu, datang itu kimasu, dan pulang itu kaerimasu. Nah, dari kata kerja ini kita bisa tempel ke partikel e untuk dihubungkan dengan tempat. Misalnya gakko e ikimasu. Dan kata kerja ini kita bisa langsung tempel juga dengan partikel de. De itu untuk alat ya. Jadi menggunakan kurumade ikimasu. Kalau kita tempel dengan to, ini untuk orang. Tomodachi to ikimasu, pergi bersama teman. Kalau dengan ni, ini waktu. Rokuji ni ikimasu, pergi jam 6. Dan yang terakhir, partikel e bisa diganti dengan ni, tapi ini cuma satu aja yang disebutin tujuannya langsung. Tokyo ni ikimasu, kayak gitu. Dan kita juga bisa nanya. Kalau nanya kapan, buat nanya ini. Itsu ikimasu ka? Dare buat nanya ini.
Dare to ikimasu ka? Doko buat nanya ini. Doko e ikimasu ka? Nan atau nande buat nanya ini. Nani de ikimasu ka? Gitu. Oke, sekian aja dari Sensei. Ya, mata 次の動画に会いましょう。お疲れ様でした。